pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Saksi salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi tolak tanda tangan hasil pleno Pilkada Bukit Tinggi. 3 perampok mobil pengangkut minyak kelapa sawit diringkus polisi. Polisi razia tambang galian C di Padang. Ratusan rumah di Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, terendam banjir rob dengan ketinggian air 40 cm hingga 1 meter. Banjir rob ini terjadi karena meluapnya sungai banjir kanal di Muara Padang akibat pasang air laut. Akibatnya, ratusan rumah terendam banjir. Untuk menjaga agar barang berharga tidak terendam, warga Berok Nipah harus memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang tinggi. Warga juga tetap bertahan di dalam rumahnya masing-masing. Selain rumah, banjirop juga menggenangi ruas jalan yang menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Salah seorang warga Berok Nipah mengatakan, dari ratusan rumah yang terendam banjir, lebih kurang 400 kepala keluarga terdampak banjirop di Kelurahan Berok Nipah. 4 RT sekitar 400 lah. 400 di kakak. RW 01. Di RW 01 nih. RT-nya 01, 02, 03, 04. Itulah sini 03. Mungkin harus di apa lagi di belakang kali dikeruk lagi kali. Oh, sungai yang di belakangnya. Iya. Udah lama lagi kan. Biasanya musiman sekarang enggak, dalam sebulan ini udah 5 kali enggak salah. Penanganan dari pemerintah sendiri bagaimana? Belum ada penyakit nih kata-kata nih. Warga Berok Nipah meminta kepada pemerintah Kota Padang untuk menanggulangi banjirop yang terus mengancam mereka setiap kali Pantai Padang mengalami pasang air laut. Salah satu solusi yang ditawarkan warga adalah dengan cara mengeruk sedimen serta menormalisasi aliran sungai banjir kanal. Kasus ini telah terjadi sejak 1/4 abad yang lalu dan selalu berulang setiap tahun. Warga berharap pemerintah mempunyai perhatian yang serius agar rutinitas tahunan ini tak lagi terjadi. Alfi melaporkan dari Padang. Cuaca ekstrim yang melanda Padang dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sebatang pohon jenis kedondong tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di kawasan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang pada Rabu sore. Mendapat laporan, tim reaksi cepat BPBD Padang dibantu tentara dan polisi berupaya memotong pohon kedondong yang memiliki tinggi 15 meter dan berdiameter 16 cm itu menjadi bagian-bagian kecil. Petugas menggunakan gergaji mesin agar proses pemotongan berlangsung cepat. Setelah terpotong-potong, petugas kemudian menyingkirkan sisa-sisa batang pohon kedondong itu ke tempat yang aman. Pohon tumbang ini diakibatkan badai yang terjadi di Padang dalam 1 pekan terakhir. Meski tidak menimbulkan korban, pemilik rumah mengalami kerugian hingga sekitar 3 juta rupiah. Pada saat sekarang ini telah diatasi oleh BPBD dan juga dilaksanakan juga oleh pihak kepolisian bagi tertibnya kita dan bagi usaha kita. Juga dibantu oleh KSB di Kelurahan Sawahan. Untuk saat ini korban jiwa kita nggak ada, mungkin kerugian materi ada. Untuk Kelurahan Sawahan, alhamdulillah pada saat sekarang ini masih nihil. Kita menunggu informasi dari pihak kita dari jajaran RT RW. BPBD Padang mengimbau warga agar waspada terhadap dampak cuaca ekstrim yang bisa menimbulkan pohon tumbang, banjir dan longsor, serta bencana lainnya. Seperti diketahui, sebagian besar pohon pelindung di Padang telah berusia tua dan lapuk.
Alfi melaporkan dari Padang. Nofri Hendra yang dilaporkan terjatuh di jembatan Kalumpang, Kecamatan Batangkapas pada hari Jumat, tanggal 15 November lalu, telah kembali ke rumahnya di Kecamatan Lengayang. Menurut keterangannya, Nofri Hendra memang berniat mengakhiri hidupnya. Namun karena teringat anak dan istrinya, niat itu tidak jadi dilanjutkannya. Agar aksinya berjalan mulus, Nofri menjatuhkan sepeda motornya di bawah jembatan, seolah-olah terjadi kecelakaan kepada dirinya. Setelah itu, dirinya menuju Kota Padang menggunakan mobil sewa yang diberhentikannya di jalan, dan kemudian berangkat ke rumah adiknya di Batam. Hal itu dilakukannya karena sering cekcok dengan istrinya, disebabkan sang istri melarangnya untuk bermain game daring. Apa salah sang adu ali lagi waktu kecil itu lagi di tekan anak kan anak kecil tidak gitu kan dia tidak benar tapi terjatuh ancak orang dia jatuh dari apa lo ke bawah dulu nanya atau kapan kapan Saat ini, polisi sedang dalam proses penyelidikan. Apakah yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana atau tidak? Saudara Nofri yang diduga hilang kemarin datang ke Polsek menjelaskan bahwa memang benar kendaraan tersebut dibuangnya ke jembatan dengan modus seolah-olah terjadinya kecelakaan dengan maksud meninggal dunia di sana. Namun itu hanya motif dari kejadian ini adalah motifnya karena dia sering cekcok, makanya awalnya ingin bunuh diri tidak jadi, kemudian mengatur skenario bahwa telah terjadi kecelakaan. Seperti diberitakan, Nofri Hendra dilaporkan hilang di jembatan Kalumpang, Kecamatan Batangkapas, yang diduga terlibat kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya ditemukan berada di bawah jembatan. Tim SAR dan relawan bencana telah mencari yang bersangkutan di sepanjang aliran sungai, namun hasilnya nihil. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Dengan alasan banyak terjadi pelanggaran pada Pilkada Bukit Tinggi, saksi salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota menolak untuk menandatangani berita acara hasil rapat pleno, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan serentak yang digelar KPU Bukit Tinggi di aula salah satu hotel di kota itu pada Rabu siang. Pada penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi, pasangan nomor urut 4, Ramlan Nurmatias dan Ibnu Aziz, memperoleh suara terbanyak. Dari 3 pasang kandidat lainnya, yaitu sekitar lebih dari 31.000 suara, atau 51,68%. Pasangan nomor urut 1, Marfendi Fauzan Hafiz, memperoleh sekitar 3.600 suara. Dan pasangan nomor urut 2, Novil Anoverta Frisdoreja, memperoleh hampir 2.000 suara, dan Erman Safar Heldo Aura hanya memperoleh hampir 24.000 suara, atau hanya sekitar 31%. Saksi paslon nomor 3 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu menolak tanda tangan berita acara. Alasannya? Alasannya ya pada prinsipnya mereka itu menerima rekapitulasi KPU secara berjenjang, tapi mereka tidak mau tanda tangan di berita acara tersebut. Selama proses tahapan pilkada di Bukit Tinggi, Bawaslu setempat menerima 19 laporan dugaan pelanggaran pilkada. Di antaranya berkaitan dengan politik uang. 1 di antaranya tidak terbukti. Sementara laporan lain masih dalam proses.
Ada temuan money politik, Pak? Ya, ada beberapa laporan yang berkaitan dengan money politik. Itu sedang kita proses. Satu sudah kita selesaikan. Hari ini statusnya akan kita sampaikan kepada pelapor. Saksi pasangan Erman Safar dan Heldo Aura menyampaikan bahwa pihaknya sedang menunggu proses dari laporan yang dimasukkan ke Gakumdu, Bawaslu Kota, dan Bawaslu Provinsi. Saksi juga menolak untuk menandatangani berita acara dan hanya mengisi form kejadian khusus. Pada prinsipnya, kami sudah berdiskusi dengan tim hukum. Jadi tadi kami menyampaikan, kami menerima hasil penghitungan secara berjenjang dengan catatan banyaknya dugaan pelanggaran pada proses pilkada ini tidak terbukti terjadi. Dan kebetulan saat ini kami sedang berproses, kedepannya sama-sama menunggu aja kita. Seperti itu. Ini proses seperti apa? Apa? Proses yang sedang... Sekarang kami sudah masukkan ke Bawaslu, Gakumdu, sudah ke tingkat kota, tingkat provinsi kami sudah masukkan. Pada Pilkada Serentak Nasional tahun ini, jumlah daftar berita pemilih tetap berjumlah hampir 98.000 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekitar 61.000 orang. Dari hasil rekapitulasi jumlah DPT itu, yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah hampir 36.000 orang atau sekitar 42%. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.